سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-12. Contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kisah yang sudah diketengahkan sebelumnya menunjukkan kemuliaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang membuat mereka hidup, sehingga mereka tidak mempedulikan nyawa, tidak mempedulikan kehidupan sendiri, tidak memikirkan harta, tidak menghiraukan kesusahan, dan tidak takut mati. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan. Cinta adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cinta adalah sesuatu yang bila telah menghujam ke dalam hati, maka ia akan mengutamakan yang dicintai di atas segalanya tanpa memperdulikan kemuliaan dan kehormatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan melalui keberkahan kekasihnya memberi kita rasa cinta kepadanya dan kepada Rasulnya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, semua ibadah akan terasa lezat dan setiap kesusahan dalam menjalankan agama terasa nikmat bagi kita. Kisah yang pertama, kisah penderitaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Pada masa awal Islam, orang yang telah masuk Islam berusaha sedemikian rupa menyembunyikan keislamannya. Baginda Nabi SAW sendiri menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapat kesulitan dari orang kafir. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada baginda Nabi SAW untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Pada mulanya baginda Nabi SAW melarang, tetapi karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengajak semua orang yang sudah masuk Islam untuk pergi ke Masjidil Haram. Kemudian mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam. Pada hari itu pula paman baginda Nabi SAW, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memulai khutbah, orang-orang kafir langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai tokoh terkemuka dan dihormati oleh masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, dan telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sepatu, diinjak dengan kaki, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pingsan. Ketika Bani Taim, kabilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengetahui berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari tempat itu. Mereka meyakini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sulit diselamatkan. Mereka segera masuk ke Masjidil Haram dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah sebagai gantinya. Hal itu dikarenakan Utbah bin Rabi'ah bertindak berlebihan dalam peristiwa pemukulan tersebut. Sampai menjelang petang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih pingsan walaupun sudah dipanggil-panggil namanya. Ia belum juga siuman. Baru pada petang harinya ia siuman. Ucapannya yang pertama kali setelah siuman adalah,
Bagaimana keadaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang marah kepadanya karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menyebabkan ia ditimpa musibah itu. Sepanjang hari ia diambang kematian. Begitu sadar, yang pertama kali ditanyakannya justru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang dengan kesal meninggalkannya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih bisa bertahan hidup. Ia mulai dapat berbicara. Sebelum pergi, orang-orang berpesan kepada ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummu Khair, agar menyediakan makan dan minum untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya menyiapkan sedikit makanan dan membawanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya memaksanya makan. Namun satu hal saja yang diserukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menimpa beliau? Ibunya berkata, aku tidak tahu keadaan beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tolong ibu temui Ummu Jamil, saudara perempuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan tanyakan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Atas permintaan anaknya yang keadaannya sangat memprihatinkan itu, ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Karena saat itu kebanyakan kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya. Maka Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar? Tetapi setelah mendengar keadaan anakmu, aku ikut sedih. Jika engkau mengizinkan, aku akan melihat keadaan anakmu, Abu Bakar. Ummu Khair pun mengizinkannya. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha pun pergi bersamanya. Setelah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia merasa tidak tega. Tanpa sadar, Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahat itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatannya. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha berkata, sambil memberi isyarat dengan mata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nanti dia dalam kurung ibu kamu mendengar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, tidak usah khawatir dengan ibuku. Maka kemudian Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menyampaikan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik dan selamat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, di manakah beliau? Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, sekarang ada di rumah Arqam radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ibunya ingin agar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu makan meski sedikit, tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya menanti sampai keadaan sepi, karena jika ia terlihat menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir tentu akan menyakitinya lagi. Ketika malam telah lewat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memeluk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu menangis terharu tidak tahan melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan hidayah untuk ibunya dan mengajaknya masuk Islam. Mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk Islam saat itu juga. Dari kitab Khamis. Faidah: menyatakan cinta pada saat senang, lapang, bahagia, dan sejahtera sudah biasa dibuat oleh banyak orang. Namun cinta dan rindu yang sebenarnya adalah yang masih kekal pada saat tertimpa musibah dan penderitaan. Alhamdulillah,
Baru saja kita mendengarkan kisah penderitaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Beliau tidak takut dengan apapun. Beliau sangat yakin dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau dengan yakin menyatakan di depan umum keislamannya dan mengajak orang-orang untuk memeluk Islam. Begitulah pengorbanan yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang begitu luar biasa ketika di awal-awal Islam disebarkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح